perkenalkan nama saya Najma, NPM 2112036 dari kelas 6H. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas inovasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, yuk kita simak video pembelajaran hari ini. Anak-anak, kalian tahu tidak bahwa bumi tempat tinggal kita itu 70%-nya terdiri dari air loh. Nah, air sendiri ini mengalami peristiwa alami yang melibatkan antara bumi dan juga atmosfer. Nah, kalian tahu tidak apa nama peristiwa alaminya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Nama peristiwa alaminya yaitu siklus air. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan di dunia ini sangat membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci baju, dan untuk kegiatan lainnya. Nah, lalu hewan membutuhkan air untuk minum, dan tumbuhan membutuhkan air untuk berfotosintesis. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa air merupakan salah satu sumber kehidupan kita. Nah, air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, berarti jumlah dari air ini tidak akan habis. Jumlah air yang ada di bumi ini tidak akan habis dan akan terus ada. Oke, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Nah, ada yang tahu tidak apa sih itu siklus air? Ayo, sudah ada yang tahu atau belum? Oke, belum ada yang tahu ya. Nah, Ibu akan jelaskan. Jadi, siklus air itu merupakan gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk yang semula. Nah, itu merupakan pengertian dari siklus air. Nah, siklus air sendiri itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada penguapan, pembentukan awan, hujan, dan penyerapan. Nah, setelah ini Ibu akan memaparkan sebuah video. Yuk kita simak video ini agar kita lebih paham mengenai proses dari siklus air. Pernahkah kalian bertanya, mengapa air tidak pernah habis? Nah, ini karena siklus air. Air laut menguap terkena sinar matahari disebut evaporasi. Uap air naik ke atmosfer yang berkumpul menjadi titik-titik air dan membentuk awan disebut kondensasi. Saat awan terpenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan yang disebut presipitasi. Air hujan yang turun diserap oleh tanah disebut infiltrasi, yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air dalam tanah bisa diserap tumbuhan dan menguap melalui daun disebut transpirasi. Yang pertama ada evaporasi. Sudah paham, sudah memperhatikan merupakan video yang penguapan yang disebabkan air laut. Nah, kita selanjutnya yang kedua ada kondensasi. Kondensasi itu proses terbentuknya awan. Nah, yang ketiga yaitu presipirasi. Presipirasi itu merupakan proses turunnya air hujan. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu infiltrasi. Infiltrasi itu apa sih? Infiltrasi itu proses penyerapan air hujan oleh tanah. Nah, untuk menjaga keseimbangan air di muka bumi ini, hal yang harus kita lakukan adalah menghemat air. Menggunakan air seperlunya, seperti kalau kita kamar mandi, kita menggunakan air, tapi setelah kita tidak menggunakan air, kita boleh mematikan air tersebut agar lebih hemat, tidak boros.
Nah, itulah materi mengenai siklus air. Oke, kita ulas kembali apa sih itu pengertian dari siklus air. Nah, siklus air merupakan gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Nah, itu merupakan pengertian dari siklus air. Nah, selanjutnya yaitu proses tahapan siklus air. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada kondensasi, yang ketiga ada presipirasi, dan yang keempat adalah infiltrasi. Nah, itu merupakan proses dari siklus air. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu siklus air dengan nada naik becak agar kalian lebih ingat. Yuk, kita nyanyi bersama. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Sungai air menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Baik, terima kasih. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga materi yang Ibu ajarkan, Ibu paparkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.